Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang besaran turunan, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran pokok. Kita lanjutkan. Nah, apa itu besaran turunan? Besaran turunan kita lihat di sini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satu atau lebih satuan besaran pokok. Maksudnya, besaran kalau kemarin kita sudah belajar besaran pokok, ada besaran pokok panjang, ada masa, ada waktu, ya. Misalnya besaran pokok panjang, satuannya meter. Nah, di sini kita ambil contoh satu luas. Luas itu kita bisa mencari dengan cara panjang dikalikan lebar. Panjang besarannya adalah besaran pokok panjang dengan satuan meter, sedangkan lebar juga merupakan besaran pokok panjang dengan satuan meter. Sehingga diperoleh satuan luas ini adalah meter persegi. Nah, ini yang dimaksud dengan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, kalau di sini meter persegi berarti sama-sama meter, sama-sama berasal dari besaran pokok panjang, berarti satu jenis. Nah, contohnya yang berbeda jenis. Kita lihat di sini ada kecepatan. Nah, kecepatan di sini kita bisa mencari dengan cara perpindahan atau jarak dibagi dengan waktu. Perpindahan atau jarak termasuk ke dalam besaran pokok panjang, sedangkan waktu termasuk ke dalam besaran pokok waktu. Ya, panjang satuannya meter, waktu satuannya sekon. Sehingga di sini satuan dari kecepatan menjadi meter per sekon. Nah, apakah hanya itu saja? Masih banyak yang lain di sini contohnya ya. Ada volume, ada massa jenis, gaya, usaha, daya, percepatan. Atau kita lihat di sini gaya ya, jadi diperoleh dari massa dikalikan percepatan. Kita lihat satuannya di sini. Nah, ada apa di sini? Kilogram, kemudian meter per sekon kuadrat. Kilogram adalah satuan dari massa, meter adalah satuan dari panjang, dan sekon adalah satuan dari waktu. Sehingga di sini melibatkan 3 besaran pokok. Sudah dipahami konsepnya ya? Jadi, besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita coba mengupas lebih dalam tentang, kita ambil beberapa contoh ya, besaran pokok panjang tadi, luas ya. Luas di sini, tadi yang sudah Budia sampaikan, jadi diturunkan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok panjang. Jadi lebar itu istilah dalam matematika untuk membedakan sisi yang lebih pendek. Karena kalau luas ini kan untuk panjang kali lebar untuk benda yang berbentuk persegi panjang. Sehingga sisi yang lebih panjang disebut dengan panjang, dan sisi yang lebih pendek disebut dengan lebar. Jadi sama-sama besaran pokok panjang, satuannya meter, sehingga diperoleh satuan luas adalah meter persegi. Kemudian kita ambil contoh yang lain, volume. Nah, volume kita lihat benda yang beraturan. Berarti bentuknya bisa balok, bisa kubus, bisa tabung, bisa kerucut. Jadi yang bentuknya teratur, beraturan. Di sini kita ambil contoh yang bentuknya balok. Volume balok jadi bisa dicari dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, seperti luas tadi ya. Panjang itu besaran pokok panjang, lebar juga besaran pokok panjang, tinggi juga besaran pokok panjang. Sehingga diperoleh satuan volume adalah meter kubik. Oke, sudah bisa dipahami? Kita ambil contoh yang berikutnya. Nah, benda yang tidak beraturan. Benda yang tidak beraturan itu contohnya seperti apa? Nah, di sini kita ambil contoh yang gampang, zat cair. Ya, cair itu bentuknya tidak tetap. Maaf ya, salah ketik. Jadi bentuknya tidak tetap.
Kalau kita taruh di gelas bentuknya seperti gelas, kita taruh di piring bentuknya seperti piring, taruh di botol bentuknya seperti botol, sehingga bentuknya tidak tetap. Oleh karena itu, volume zat cair ini kita nggak bisa menggunakan rumus seperti yang benda teratur. Pakai volume tabung, volume balok, iya kalau gelasnya bentuknya balok. Kalau gelasnya tabung, berarti pakai volume tabung. Bisa. Kalau piring, nah kan susah lagi. Oleh karena itu, di sini kita pakai alat yang namanya gelas ukur. Jadi seperti gelas ya, tabung gelas, kemudian ada skalanya. Nah, ada skalanya. Skala di situ menunjukkan ada angka-angka. Jadi kalau zat cairnya setinggi 10, berarti volumenya 10 ml. Tingginya di 50, berarti volumenya 50 ml. Caranya gampang, tinggal kita tuangkan zat cair ke dalam gelas ukur tersebut. Nanti dia ada di skala berapa pada permukaan atas zat cairnya itu 50 misalnya, berarti volumenya 50 ml. 1 ml itu setara dengan 1 cm kubik. Loh kan satuannya ada liter ada ya, satuan yang lebih tinggi dari mililiter. 1 liter setara dengan 1000 ml. Nah, kalau dikonversi dalam satuan yang lain, 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Kalau tadi kita belajar volume beraturan itu kan satuannya meter kubik ya. Nah, ini 1 liter itu 1 desimeter kubik, kalau 1 mililiter 1 sentimeter kubik. Nah, ini tidak hanya digunakan untuk mengukur air saja, tapi zat cair yang lain juga bisa. Kemudian di sini kita contohkan lagi. Nah, mengukur volume batu. Batu bentuknya tidak beraturan ya. Nah, nggak ada batu yang mulus kayak bola, bentuknya kotak kayak balok, kan nggak ada. Nah, kita juga bisa gunakan gelas ukur untuk mengukur volume batu. Caranya gimana? Gelas ukur kita isi air dulu. Nah, misalnya di situ digambar ada gelas ukurnya diisi air di angka skala 50 ml ya, berarti volume airnya 50 ml. Kemudian kita masukkan batunya yang akan diukur. Kalau tabung yang berisi zat cair tersebut dimasuki batu, apa yang terjadi? Permukaan zat cairnya akan naik. Nah, kita lihat di sini. Ketika volume zat cairnya naik di permukaan yang lebih tinggi, di situ pada skala 75 ml. Kalau begitu, berapa volume batu? Ya selisihnya. Jadi volume yang kedua setelah ditambahi batu dikurangi dengan volume yang pertama ketika hanya air saja. Sehingga diperoleh volume batu berapa? 75 dikurangi 50 berarti sama dengan 25 ml. Oke. Saya mudah ya. Baik, berikutnya selain gelas ukur, kita bisa pakai gelas berpancuran. Gelas berpancuran itu gelas, kemudian diberikan ujungnya ada pancurannya. Ya, lubang, kemudian ada pancurannya. Caranya sama, kita isi air, tapi harus penuh batas sebelum pancuran, mulut pancuran. Ya. Setelah itu, batunya dimasukkan. Otomatis seperti tadi ya, permukaan airnya akan naik. Tapi karena di sini gelasnya berlubang, ada pancurannya, maka air yang tadinya melebihi yang awal tadi akan keluar. Ya, keluar melalui pancuran, akan tumpah. Nah, air yang tumpah ini kita tampung di dalam gelas ukur. Nah, lagi-lagi pakai gelas ukur. Kita tampung airnya pakai gelas ukur. Loh, kok nggak langsung pakai gelas ukur aja, Bu? Ya, batunya besar, gelas ukurnya nggak muat. Nah, kita bisa pakai gelas berpancuran. Jadi, taruh di gelas ukur, kita hanya akan mengukur air yang tumpah tadi. Berapa volume batu? Ya, sebesar volume air yang tumpah. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjutkan. Contoh berikutnya, konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu, kita ambil contoh kalau kita bikin sirup, berapa biasanya? 1 sendok, airnya 1 gelas. Nah, berapa konsentrasi larutannya?
Nah, berarti di sini untuk mencari konsentrasi larutan, kita akan membandingkan massa sirup atau massa zat yang terlarut ya ke dalam dengan atau dibandingkan dengan volumenya, volume pelarut. Di sini berarti volume air. Massa sirup dibagi volume air. Itu akan menjadi konsentrasi larutan. Ya, berarti di sini melibatkan besaran pokok massa dan besaran pokok panjang. Ya, panjangnya panjang karena volume. Kemudian satu lagi kecepatan. Nah, tadi sudah sempat kita singgung kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu ya. Perpindahan tadi termasuk jarak. Kita lihat di sini kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu, yaitu jarak dibagi waktu. Kita ambil contoh. Kalian sedang pergi mengendarai kendaraan dari kota A ke kota B berjarak 10 km dan ditempuh dalam waktu 10 menit. Kalian dapat menghitung kecepatan kendaraan kalian. Caranya gimana? Kita bandingkan jarak yang ditempuh tadi 10 km dibagi dengan waktu tempuhnya 10 menit. Jadi 10 km dibagi 10 menit. Berapa hasilnya? Ya, 1 km per menit. Jadi kecepatan kita setiap 1 menit itu 1 km. Kok kecepatan kok 1 km per menit? Boleh. Yang penting kecepatan satuan panjang dan waktu. Yang umum aja, Bu. Boleh. Misalnya pakai meter per sekon. Berarti kita konversi dulu satuannya ya. Yang jarak dari 10 km kita konversi menjadi meter. 10 kali 1000 meter berarti 10.000 meter. Yang 10 menit, kalau 1 menit 60 sekon, berarti 10 menit sama dengan 600 sekon. Berarti berapa? 10.000 meter dibagi 600 sekon. Hasilnya berapa? 16,6 meter per sekon. Ini kalau dalam satuan meter per sekon. Pakai satuan yang lain boleh. Misalnya mau diubah dalam kilometer per jam. Jadi kilometernya tetap, menitnya yang kita ubah ke dalam satuan jam. Nanti akan diperoleh dalam bentuk satuan kilometer per jam. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang besaran turunan, kalian juga bisa membaca di buku paket halaman 21 sampai dengan 26 tentang besaran turunan. Semoga penjelasan Budia ini bisa lebih menambah pemahaman kalian tentang besaran turunan. Demikian video akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.